Saat itu warga di sekitar lokasi tidak melakukan protes atau penolakan. Jadi sebelum melakukan ini lebih jauh, mereka, pihak Yayasan Gamaliel, juga sudah melakukan sosialisasi Juni lalu di Kelurahan Watang Soreang. Tapi kalau memasuki masyarakat Muslim mayoritas, membangun sekolah Kristen, membangun sekolah Kristen, Kristen. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sebuah berita yang cukup mengagetkan bagi kita semua, khususnya orang Kristen. Telah terjadi pelarangan sekolah Kristen di Pulau Sulawesi, sahabat. Waktu saya melihat video ini saya kaget. Ternyata mereka bukan hanya membubarkan atau melarang gereja tempat orang Kristen beribadah. Ternyata mereka juga sangat ketakutan melihat sekolah Kristen. Di dalam video ini bagaimana mereka demo berapi-api dan sangat bersemangat sekali untuk menutup dan melarang sekolah Kristen berdiri di tempat itu. Yuk kita tonton dulu videonya, sahabat. Kita orang yang paling toleransi. Umat Islam tidak usah diajari toleransi. Kita hidup bertetangga dengan non-muslim. Kita kadang memberikan makan. Kita tidak pernah mengganggu ibadah orang. Tapi kalau memasuki masyarakat Muslim mayoritas, membangun sekolah Kristen, bukankah itu tidak toleransi? Sedang ada aksi. Bukan yang menolak yang tidak toleransi, Bapak Ibu. Yang justru mengganggu ketentraman itu yang tidak toleransi. Ini berbagai kalangan. Setuju? Ya. Bukan kita yang tidak toleransi, tapi orang yang mengganggu ketentraman orang Islam. Sedang penolakan pembangunan sekolah Kristen yang akan dibangun di Kota Parepare. Dengan pengerusakan hati kita ini berarti ingin mengadu domba kita. Bukankah kita ini ingin dibenturkan? Pesantren di sampingnya, sekolah tahfiz di sampingnya, dibangun di sampingnya lagi Kristen, sekolah Kristen. Bukankah ini membentur-benturkan kita? Bagi izinnya, cabut izinnya. Ya sahabat, waktu saya pertama lihat video ini, saya pikir ini berita lama, sahabat. Ternyata ketika saya membuat video ini, saya cek di internet, di Google. Ternyata berita ini muncul di Detikcom sehari yang lalu. Jadi perkiraan beberapa hari yang lalu ya. Ya masih hangat dan masih baru berita ini. Bagaimana sekolah Kristen dilarang untuk berdiri. Kita baca dulu beritanya di Detikcom, sahabat. Ya, judulnya begini, sahabat. Pembangunan sekolah Kristen Gamaliel Parepare akan lanjut meski ditolak warga. Parepare. Kuasa hukum Yayasan Gamaliel Parepare Sulawesi Selatan Sulsel Rahmat S. Lulung menegaskan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel tetap akan dilanjutkan meski mendapat penolakan dari warga. Rahmat menilai alasan warga menolak pembangunan sekolah tidak logis. Sekolah Kristen Gamaliel dibangun di Jalan H.A. Muh Arsyad, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Rahmat mengaku pihak yayasan belum menerima rekomendasi dari pemerintah terkait untuk menghentikan aktivitas pembangunan sekolah. Belum ada itu, dalam kurung rekomendasi untuk menghentikan sementara proses pembangunan, ujar Rahmat S. Lulung kepada Detik Sulsel, Senin 16/10/2023. Rahmat pun menyoroti alasan warga menolak pembangunan sekolah tersebut karena berada di lingkungan yang mayoritas Muslim. Dia menyebut Indonesia memang mayoritas Muslim dan hal tersebut tidak bisa menjadi alasan menolak berdirinya sekolah Kristen.
Kenapa harus dilarang mendirikan sekolah di mayoritas muslim, di mana tidak mayoritas muslim di Indonesia, kecuali di beberapa daerah tertentu? Artinya alasan itu kurang logis ungkapnya. Dia mengungkap bahwa pihak yayasan sebelumnya telah melakukan sosialisasi terkait rencana pembangunan sekolah tersebut. Saat itu warga di sekitar lokasi tidak melakukan protes atau penolakan. Jadi sebelum melakukan ini lebih jauh, mereka, pihak Yayasan Gamaliel, juga sudah melakukan sosialisasi Juni lalu di Kelurahan Watang Soreang. Makanya kami juga heran kalau ada kesan bahwa masyarakat sekitar situ menolak jelasnya. Rahmat menuturkan sekolah Kristen Gamaliel bukan sekolah yang dikhususkan untuk anak beragama Kristen semata. Menurutnya sekolah ini terbuka untuk umum karena berbicara soal pendidikan. Ini sekolah umum, yayasan memang yayasan Kristen Gamaliel. Kan kalau berbicara pendidikan kan tidak mengenal agama. Jadi jangan dikooptasi begitu karena judulnya Kristen. Sehingga ajaran Kristen semua diajarkan di situ, tegas Rahmat. Dia menjelaskan pihak sekolah juga pada dasarnya telah mengikuti prosedur untuk membangun sekolah. Izin persetujuan pembangunan gedung PBG, rekomendasi dari Dikbud dan juga dari PUPR disebut sudah lengkap. PBG dapat rekomendasi Dinas Pendidikan ada, dari tata ruang ada, begitu jelasnya. Pihaknya juga menegaskan tahapan selanjutnya setelah ada PBG, yakni harus mengurus untuk penertiban izin operasional sekolah. Sementara izin tersebut bisa diurus jika sekolah telah berdiri. Untuk mengurus izin operasional harus ada bangunan, sehingga yayasan butuh bangunan. Jadi bertahap ini, imbuh Rahmat. Ya, ternyata mereka seperti yang saya katakan tadi tidak hanya mengurusi tempat ibadah orang Kristen, namun ketakutan juga melihat sekolah-sekolah Kristen. Menjadi pertanyaan buat kita, kenapa mereka kepanasan melihat sekolah Kristen? Apakah mereka takut bersaing? Begini loh, bersaing itu bukan melarang saingan tersebut untuk berprestasi. Seharusnya ya Anda sendiri yang harus berlomba-lomba giat terus belajar. Seharusnya kan begitu. Ini seperti debat-debat di internet. Kalah ngamuk. Seperti di internet itu kan. Kalau kalah debat ngamuk, tapi ngajak orang berdebat. Begitu ditanyain marah-marah. Tetapi kalau menghujat nomor satu. Begitu dibalas hujatannya ngamuk. Nah itu yang sering terjadi sahabat. Ya, bersainglah secara sehat. Jangan taunya menutup sekolah Kristen. Mentang-mentang di sekolah Kristen itu banyak menelurkan orang-orang berprestasi, sekolah Kristennya yang dilarang. Tidak boleh Pak. Melarang sekolah itu nggak boleh. Nggak boleh sekolah dilarang. Justru pemerintah sekarang ini lagi menggalakkan pendidikan yang bermutu. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang tidak sekolah di negeri kita ini. Makanya sekarang ini kan tidak boleh lagi dihalangi sekolah-sekolah sahabat. Tidak boleh. Bersainglah secara sehat. Kok sekolah dilarang? Terus maunya orang-orang Kristen itu sekolahnya ke sekolah Islam gitu. Kan aneh. Supaya mereka bisa mualaf. Lucu yang pendemo-pendemo ini. Heran kita sahabat. Sekolah Kristen dilarang. Kalau masalah izin ya ngapain mereka yang mengurusi? Yang ngurusin izin itu ya Menteri Pendidikan lah. Pemerintah setempat. Bukan orang Islam. Ngapain orang Islam mengurusi sekolah Kristen? Ngapain mereka kepo? Lucu sahabat. Memangnya mereka tukang urus izin? Yang ditanyain itu pemerintah, Menteri Pendidikan, bukan Anda Pak. Kok Anda yang kepo? Aneh sahabat ya. Ini sungguh aneh nih. Ini nanti lama-lama dibiarkan yang begini. Sampai sekolah minggu pun nanti ditutup sahabat. Dilarang sekolah minggu. Karena dari sekolah minggu banyak orang-orang hebat dan orang yang berprestasi di sekolah minggu. Lama-lama nanti sekolah minggu pun dilarang sahabat. Miris kita. Takut bersaing. Luar biasa ya. Ya sahabat yang terkasih. Kita doakanlah negeri kita ini, bangsa kita ini, dan semua orang-orang yang ada di Indonesia ini, khususnya non-Kristen ya. Supaya mereka itu semakin cerdas, supaya mereka itu semakin pintar. Jangan taunya hanya melarang agama lain beribadah.
bersainglah secara sehat. Ini kan mereka ini mempermalukan agamanya sendiri, sampai ketakutan melihat sekolah Kristen. Miris sahabat. Oke lah sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.